baru dari pelajaran kita pada sore hari ini, dan sudah barang tentu ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita minggu-minggu yang lalu. Pada sore hari ini Bapak Ibu kita akan membahas lebih jauh tentang aplikasi teori psikologi pendidikan di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa begitu penting kita memahami dan mempelajari aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pembelajaran? Karena memang kita memahami dan kita menyadari, Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran itu selalu akan terlibat di sana dua pihak. Minimal dua pihak. Yang pertama ada pihak guru, yang kedua ada pihak siswa yang kita ajar. Dengan adanya dua pihak yang berbeda ini, berbeda usia, berbeda juga pengalaman, berbeda ilmu, berbeda wawasan, dan masih banyak lagi perbedaan yang lain Bapak Ibu, itu mengharuskan kita untuk dapat menjembatani proses komunikasi dari kita sebagai pengajar kepada anak-anak yang kita ajar. Karena tadi di kita guru, di kita pemimpin itu sangat punya banyak perbedaan dibanding dengan orang-orang yang kita ajar. Maka dibutuhkan sekali lagi Bapak Ibu jembatan untuk menghubungkan atau untuk meminimalkan gap atau perbedaan-perbedaan yang begitu banyak tadi Bapak Ibu. Sehingga disinilah peran ilmu psikologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Karena ilmu psikologi itu akan menolong kita tadi menjembatani jarak, latar belakang, dan banyak hal tadi di dalam menyampaikan semua pesan informasi kepada orang-orang yang kita ajar. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan efektif. Maksudnya efektif di sini ya sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada banyak variabel-variabel yang menunjang efektivitas dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru. Contohnya perlu adanya motivasi di dalam diri kita untuk mau melakukan yang terbaik bagi setiap anak didik kita. Yang kedua, ada informasi yang harus kita sampaikan kepada mereka. Dan yang sangat maha penting lagi, seorang guru harus juga menjadi teladan dalam totalitas hidupnya, sehingga siswa-siswa atau anak-anak murid kita itu tidak hanya sekedar melihat kita ini menyampaikan sebuah gagasan, pemahaman, pengetahuan, wawasan, tapi juga mereka melihat bahwa kepribadian ataupun juga kehidupan kita sebagai guru ya juga menjadi cerminan dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Di zaman dulu, guru mungkin tidak terlalu ditekankan pentingnya menjadi teladan. Karena itu saya alami waktu saya masih sekolah SD dulu. Bahkan sampai mahasiswa S1 Bapak Ibu. Minim saya menemukan guru-guru saya pada zaman itu menjadi teladan. Sebut saja salah satu contoh yang paling simpel. Tentang kebiasaan merokok. Semua guru-guru saya mulai dari SD, SMP, sampai mahasiswa. Mereka semuanya adalah rata-rata perokok. Bahkan seringkali Bapak Ibu di dalam mengajar di depan papan tulis, itu sembari mereka juga sibuk dengan rokok di jari mereka sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa guru itu tidak menjadi teladan. Termasuk juga misalkan kalau sang guru mengajarkan mata pelajaran agama.
Sama juga. Saya tidak melihat ada bentuk keteladanan yang sempurna dari guru-guru saya pada zaman itu. Termasuk waktu mahasiswa. Nah, tetapi perubahan dan perkembangan zaman ini, yang kita nikmati hari-hari ini Bapak Ibu, menuntun suatu adanya keharusan bahwa guru itu harus juga menjadi teladan. Jadi bukan hanya jago berbagi pengetahuan, informasi, wawasan kepada anak didiknya, tapi juga dia harus menjadi teladan dalam hidupnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, guru perlu berusaha untuk memahami setiap siswa yang diajar atau juga setiap siswa yang dipimpin. Terutama dalam proses pembelajaran ya kepada anak-anak didiknya. Bagaimana caranya? Maka guru harus juga memahami sifat-sifat dasar peserta didik bahwa memang mereka sudah diwarisi ya potensi dan sekaligus juga kekurangan, kelemahan dari orang tua mereka. Maka dengan demikian guru harus mempersiapkan dasar-dasar psikologis apa yang harus digunakan dalam membentuk karakter peserta didik. Dan juga kita sebagai guru harus tahu juga kegiatan-kegiatan apa yang paling penting dapat kita lakukan dalam proses membentuk, mengubah, mendidik setiap siswa itu sendiri. Karena sekali lagi Bapak Ibu, pendidikan itu, pengajaran itu tidak hanya bernuansa, berbagi informasi, pengetahuan, dan wawasan, tapi masuk juga di dalamnya adalah pengubahan karakter hidup siswa siswa-siswa yang kita ajar. Nah, maka untuk itu di dalam topik ini, kita akan mempelajari ada ya 4 aplikasi teori psikologi yang dapat membantu kita para guru, para pengajar, supaya kita menjadi guru yang efektif di dalam mengajar setiap siswa-siswa kita. Ada 4 teori psikologi yang bisa membantu, yang bisa kita pakai dalam mengajar setiap orang kita layani. Apakah dalam konteks sekolah, atau juga apakah dalam konteks pelayanan gerejawi. Keempat teori ini bisa kita pakai sebenarnya. Nah, untuk itu mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran? Dalam konteks ini, kita sebagai pengajar ditolong untuk menganalisis kemampuan awal dari karakter siswa kita. Ya, kita akan ditolong bagaimana mengamati ya kemampuan dasar dari setiap orang yang kita layani. Yang sebenarnya pasti setiap orang itu tidak pernah diciptakan Tuhan ke dunia ini. Saya sering katakan ibarat tabung kosong. Enggak. Pasti setiap orang itu diciptakan Tuhan itu ke dunia ini pasti mereka punya kelebihan, punya kemampuan Bapak Ibu. Hanya cuman mungkin yang membedakannya kalau kita mengacu kepada Alkitab, ada yang Tuhan kasih ya 1 talenta. Talenta itu sama dengan potensi ya. Seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius, ada yang dapat 2 talenta, artinya 2 potensi. Ada yang dapat 5 bahkan. Jadi di situ kalau kita lihat ya, minimal sebenarnya setiap orang yang lahir ke dunia ini dikasih Tuhan minimal paling rendah loh Bapak Ibu 1 potensi. Maka untuk itulah di sini saya katakan guru harus tahu, pengajar harus tahu kira-kira kemampuan awal dari orang yang dilayani ini apa. Apakah itu dalam konteks ya PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, mengapa kita perlu menganalisis kemampuan awal dari setiap orang yang kita ajar? Supaya siswa mampu memiliki kompetensi dasar dan kompetensi dasar. Ya, supaya kita mampu mendorong siswa itu ya memahami bahwa dia itu punya potensi. Minimal paling rendah dari 1 Bapak Ibu.
Maka dibutuhkan dari situ proses analisis, ya, dan bahkan juga penelitian lebih lanjut. Soalnya penelitian yang dimaksud di sini bukanlah jenis penelitian yang harus kita bawa ke ruang lab, laboratorium, enggak. Soalnya sebagai seorang guru kan ini bisa kita lihat sebenarnya dari keseharian anak didik kita atau orang kita layani itu sebenarnya. Ya, kira-kira dia punya kemampuan dasar di bidang apa. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, hal ini perlu kita pahami sebagai pengajar supaya siswa itu belajar di sekolah tidak datang tanpa membawa bekal. Tidak datang tanpa persiapan. Ya. Karena sangat mungkin mereka telah memiliki sejumlah pengetahuan. Kan ada kadang-kadang orang yang kita ajar itu Bapak Ibu, sebagian ada satu dua lah. Sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada mereka, mereka mungkin sebelumnya sudah membaca informasi dari internet tentang topik yang mau kita bahas. Nah, itu kan keadaan itu, situasi itu ada di antara orang-orang yang kita layani. Nah, itu orang yang seperti ini berarti kita harus siap juga melayaninya, membekalinya. Maka biasanya orang yang seperti ini dalam proses pembelajaran itu nanti akan lebih cenderung dia melakukan semacam klarifikasi. Apakah yang dia baca itu sehubungan dengan kita pelajari itu ya benar atau tidak, kira-kira begitu. Maka di sini kita akan menemukan tipe siswa yang senang bertanya biasanya. Maka untuk kita sebagai seorang guru kita tidak boleh takut. Ya, tapi justru kita senang. Senangnya di mana? Berarti orang yang kita ajar ini Bapak Ibu, ya, dia sudah punya persiapan sebelumnya. Ya, sebelum kita mengajarkan materi itu kepada mereka. Nah, itu. Ya. Tapi memang di sisi lain Bapak Ibu, ada juga orang yang kita ajar itu, ya, sama sekali dia datang di dalam proses pembelajaran yang kita ajarkan itu tidak bawa apa-apa, dalam pengertian kadang-kadang nggak bawa bukunya juga, nggak bawa persiapannya juga, jadi cuma bawa badannya doang, kan gitu. Berarti ini adalah tipe siswa yang sebenarnya dia sama sekali belum tahu apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Maka tipe siswa yang begini berharap kita lah yang menjadi sumber informasi yang pertama buat mereka. Dua tipe ini akan selalu ada di dalam proses pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Dan termasuk juga dalam pelayanan sama. Ya, ada kalanya orang yang kita layani itu sudah tahu sebelumnya, walaupun tidak 100% ya, ada informasi, sedikit informasi tentang apa yang mau kita bahas. Bahkan di sisi lain, ada di antara mereka yang sudah mengalami gitu. Nah, maka dua model siswa seperti ini harus kita paham, itu fakta, itu ada. Dan untuk itulah kita sebagai pengajar harus selalu siap untuk mengajar ya dua model tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, dalam aplikasi teori behaviorisme ini, kita perlu merencanakan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada mereka. Dalam pengertian, ya, kita tidak boleh Bapak Ibu tanpa persiapan, tanpa bahan, apalagi ya, mengajarkan sesuatu itu kepada mereka. Ya, saya jadi teringat ada cerita 3 orang anak pendeta, di mana 3 orang anak pendeta ini mereka berdebat satu dengan yang lain, dan mereka menjagokan, ya, membanggakan kehebatan bapak mereka masing-masing. Suatu saat 3 anak ini berjumpa, kebetulan 3 anak ini sebenarnya mereka senang, mereka ada dalam sebuah komunitas dan seringkali bertemu satu dengan yang lain. Ya. Lalu dalam pertemuan itu, anak pendeta yang pertama katakan begini, sama teman yang kedua dan ketiga. Kamu tahu nggak? Bapak saya itu hebat, kata dia. Ya. Lalu anak kedua bertanya begini, emang di mana hebatnya bapakmu? Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu anak pendeta yang pertama ini dikatakan begini, bapak saya itu hebat sekali. Dan tidak ada
hamba Tuhan atau pendeta yang sehebat Bapak, sehebat yang melebihi daripada Bapak saya, kata anak pendeta yang pertama. Makin penasaran anak pendeta yang kedua dan ketiga. Saking penasarannya mereka bertanya, coba jelaskan ke kami di mana sih kehebatan Bapakmu. Dengan sombongnya anak pendeta yang pertama ini mengatakan, kalian tahu di mana kehebatan Bapak saya? Bapak saya setiap kali dia mau melayani, mau berkhotbah, dia tidak pernah melakukan persiapan. Oke. Lalu anak pendeta kedua dan ketiga bertanya, lalu bapakmu mengkhotbahkan, mengajarkan apa? Ya pokoknya bapak saya yakin semuanya akan mengalir sesuai dengan tuntunan Roh. Jadi Roh Kudus itu yang menjadi andalannya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada juga pengajar atau guru yang seperti itu Bapak Ibu. Termasuk hamba Tuhan. Sehingga merasa tidak perlu membuat bahan, membuat materi, bahkan mempelajari ulang. Dan ini cilaka ini jenis hamba Tuhan begini. Karena kenapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Betul, kita bersyukur punya Roh Kudus yang bisa mengajar, membimbing, menopang, dan menolong kita untuk menyampaikan sesuatu yang amat dan maha penting dari Tuhan kepada jemaat. Tetapi Roh Kudus juga tidak meniadakan persiapan kita, itu penting Bapak Ibu. Jangan lupa ya. Jadi tidak berarti kalau kita dipimpin, dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak perlu belajar. Enggak begitu. Tidak berarti kalau kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak berarti kita tidak perlu membuat bahan materi pengajaran, bahkan membacakannya. Enggak begitu Bapak Ibu. Dan saya yakin itu bukan Roh Kudus yang dari Tuhan itu. Bukan. Yang dipakai orang pendeta yang pertama. Jadi seberharap kita jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu anak pendeta yang kedua, nggak kalah sombong juga. Dia bilang, kalau hanya bapakmu, kalau kehebatan bapakmu itu hanya sekedar karena tidak pernah persiapan, waktu mau berkhotbah, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan bapak saya, kata anak pendeta kedua. Lalu makin penasaranlah sudah anak pendeta yang pertama. Coba jelaskan ke saya, di mana sih hebatnya bapakmu, katanya. Lalu anak kedua katakan begini, kamu tahu nggak? Kalau bapak saya ya mau khotbah, dia tidak hanya sekedar tidak persiapan, tetapi dia juga tidak pernah baca Alkitab. Bayangin Bapak Ibu, lalu isi khotbahnya, materi khotbahnya tentang apa dong? Begitu ya. Saya berharap juga kita tidak memakai model pendeta yang kedua ini Bapak Ibu. Tidak pakai Alkitab. Tidak pakai bahan. Kan gitu. Karena kita mau ngomong, Pak, kita ngajarin apa orang yang kita layani itu kalau kita sendiri nggak punya bahan, nggak punya materi Bapak Ibu. Apalagi tidak baca Alkitab juga. Nah, mendengarkan kesaksian anak pendeta yang pertama, kedua, maka anak pendeta yang ketiga juga tidak mau kalah. Anak pendeta yang ketiga dengan berdiri dan begitu sombongnya dia katakan, kalau hanya sebatas itu kehebatan orang tua kalian berdua, bapak saya lebih hebat lagi. Bapak saya tidak hanya tidak persiapan kalau mau berkhotbah. Bapak saya tidak hanya sekedar tidak baca Alkitab kalau mau berkhotbah, tapi bapak saya juga kalau mau berkhotbah juga tidak pakai otak, kata dia. Cilaka Bapak Ibu, 3 orang anak Pak Pendeta dan 3 orang pendeta ini. Iya, yang terakhir tidak pakai otak katanya bapaknya kalau mau berkhotbah. Jadi pakai apa dong? Teori behaviorisme mengatakan persiapan itu penting Bapak Ibu. Memahami, menguasai, mendalami pokok bahan materi itu penting. Dan sekaligus juga pikiran juga harus dipakai. Kira-kira ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi cerita tadi itu kan hanya fiksi itu ya Bapak Ibu ya.
Walaupun kadang-kadang itu juga fakta. Karena saya temukan juga kadang-kadang ada orang yang bilang begitu. Ya, eh, Pak Pendeta tadi sudah persiapan apa, baca apa sebelum berkhotbah? Langsung dia bilang, wah kalau saya sih berkhotbah, percayakan semuanya pada Roh Kudus. Ini nggak pernah kelihatannya rohani, tapi rohana sebenarnya. Baik, jadi kita jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, perlu merencanakan materi apa, topik apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita khotbahkan. Ya. Jadi, guru harus paham, guru harus memahami dan menguasai ya materi apa yang harus disampaikan kepada setiap siswanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi orang yang diajar. Kadang-kadang ada juga tipe guru yang terlalu meremehkan orang yang diajar dengan menganggap pasti mereka ini sudah tahulah apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya jelaskan. Sehingga dalam konteks ini sang guru tidak mau lagi mengajarkan secara detail, secara komprehensif materinya. Dan ini adalah kesalahan Bapak. Karena belum tentu orang-orang yang kita ajar, orang-orang kita layani itu memang benar-benar sudah paham, sudah tahu. Kalau ada pun di antara mereka yang sudah paham, sudah tahu, pasti tidak ada yang tahu 100%. Karena kenapa? Karena sumber informasi itu, pelajaran itu baru datangnya dari kita kan. Hanya paling-paling mungkin kulit luarnya dia tahu dengan berbaca dari berbagai media online kan. Maka dalam konteks ini mau saya katakan kita sebagai guru jangan juga terlalu dini mengambil kesimpulan udahlah nggak usah saya ajarin lagi lah dengan hal semua ini dengan detail karena toh juga mereka udah tahu apalagi sekarang kan zaman teknologi informasi nggak bisa begitu. Mengapa? Karena sekali lagi semua yang ada di media sosial itu kan belum tentu kebenaran. Semua orang yang berkhotbah lewat YouTube itu belum tentu semuanya alkitabiah. Itu persoalan. Maka di sini sebagai pengajar, ya kita tidak boleh overestimate tentang orang yang kita ajar, nggak boleh. Sebaliknya juga kita tidak boleh underestimate. Ya, artinya apa? Menganggap ya bahwa siswanya ini sama sekali tidak akan pernah paham dan mengerti apa yang akan saya ajarkan. Nggak boleh juga begitulah. Ya, karena kenapa kalau kita punya perspektif berpikir begitu, berarti kan kita sudah menjengkal ya pemahaman siswa kita dan sekaligus juga kita tidak lagi merasa penting untuk membagikan pengajaran itu, materi itu kepada orang yang kita ajar. Jadi ini juga kita harus waspadai, jangan muncul ini dari dalam pikiran kita. Ya, yaitu underestimate. Artinya perlu juga kita punya dorongan, punya motivasi, ya bahwa sesulit apapun yang akan kita sampaikan, yang akan kita ajarkan kepada orang yang kita ajar, ya pasti mereka juga bisa kita tolong untuk memahami dan mengerti. Cuma memang yang ada yang membedakan. Ada tipe anak yang mudah menangkap, merespon sesuatu yang kita ajarkan. Ada tipe yang begitu. Tapi ada juga tipe anak yang kita dibutuhkan ekstra kasih karunia yang lebih sabar untuk membimbing, mengajar anak yang seperti itu. Jadi untuk itu sebagai seorang guru, ya sekali lagi terserah apapun situasi dan keadaan orang-orang yang kita ajar. Tanggung jawab kita sebagai guru harus tetap memfasilitasi, melayani mereka dengan melakukan pelayanan yang terbaik. Bagian yang berikutnya, di dalam konteks aplikasi teori behaviorisme ini, kadang-kadang memang ada siswa yang sudah tahu dan sebagian yang lain belum tahu sama sekali tentang akan apa yang mau kita ajarkan. Nah, maka dalam konteks ini, ya karena situasi ini, karena pola pikir ini kan selalu ada dalam diri orang-orang yang kita ajar. Ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian sama sekali tidak tahu. Maka menjadi keharusan juga bagi kita guru untuk melayani, untuk mengajar, ya siswa-siswa kita terlepas dari
mereka sudah ada yang paham, mereka sudah atau sama sekali belum mengerti sama sekali. Maka model atau karakteristik yang bisa kita pakai untuk mengajar mereka ini bisa kita memakai model kelompok, diskusi kelompok. Tapi lebih jelasnya ada 2 pendekatan yang bisa kita pakai. 1, siswa menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan. Caranya gimana nih? Di awal kita sebagai guru perlu melakukan tes. Ya, tes kecil-kecilan lah ya. Tidak langsung UAS lah. Enggak lah. Tes kecil-kecilan kok. Mengajukan pertanyaan kecil-kecilan lah. Ya, atau membagi mereka dalam beberapa kelompok. Contohnya saya katakan di sini, kita mengajukan pertanyaan sebelum siswa mengikuti pelajaran. Ini bisa kita pakai. Tujuannya kita untuk mengukur sejauh mana sebenarnya di antara siswa yang kita ajar ini, adakah di antara mereka yang sudah punya pemahaman dan pengertian yang minimal ya. Sebelum kita sampaikan materi itu pernah mereka tahu atau pernah mereka dengar. Itu mau kita ukur di situ. Nah, saya biasanya kalau ngajar di kampus-kampus umum itu, Bapak Ibu, itu selalu saya pakai. Jadi materi pelajaran saya minggu depan, itu saya langsung keluarkan soal kuis di minggu ini. Lalu mereka sebelum pertemuan minggu depan udah harus mereka kumpulkan ke saya. Jadi sebelum saya mengajar materi minggu depan, saya sudah tahu, saya sudah dapat potret atau gambaran. Kira-kira dari jawaban kuis yang mereka kumpulkan ke saya itu, berapa persen di antara mereka yang sama sekali memang belum tahu, belum pernah dengar tentang apa yang akan saya sampaikan kepada mereka di minggu itu. Saya dapat potret di situ. Dan sekaligus juga saya mendapatkan ya gambaran berapa di antara mereka yang sudah pernah mendengarkan tentang apa yang akan saya sampaikan bagi di mereka minggu ini. Nah, itu sangat menolong saya. Sehingga saya bisa tahu, oh, rupanya di kelas ini contoh nih. Ya, rupanya di antara mereka sama sekali belum tahu tentang informasi itu. Nah, berarti kalau begitu saya harus lebih memaksimalkan ya untuk memberikan pengajaran, penjelasan kepada mereka. Nah, itu kita sangat ditolong dengan adanya tes awal lah atau kuis lah saya pakai istilah itu. Nah, oke. Dalam PA, dalam memimpin PA, saya sedikit bicara tentang konteks gereja ya. Sebenarnya pola ini juga boleh kita pakai kok. Ya. Contoh paling konkret. Biasanya Bapak Ibu, ya, baik dalam tipe khotbah ataupun juga dalam model PA, saya biasanya selalu membawa di awal ya orang-orang yang saya layani itu dengan mengajukan suatu pertanyaan kepada mereka. Nah, tujuan saya sebenarnya ya memang nggak sebanyak soal kuis kalau dalam konteks mengajar di kelas ya, nggak sebanyak itu lah. Kalau dalam konteks mengajar di kelas, soalnya memang bisa saya buat sampai 5 itu. Maka ada durasi waktu 1 minggu mereka untuk mengerjakan. Tetapi kalau ini konteksnya misalkan kita lagi memimpin PA atau pemuritan, jangan buat soal terlalu banyak. Karena kenapa? Mereka jawabnya kapan? Gitu ya. Jadi, ajukan aja tes kecil saja. Contoh nih, karena kita masih di dalam nuansa pasca. Kan taruh misalkan topik khotbah kita, topik bahan pemuritan kita itu ada apa dengan pasca. Kira-kira begitu ya. Sebenarnya kita bisa ajukan pertanyaan di awal. Ya, kepada orang kita layani itu dengan bertanya kepada mereka, apakah yang Bapak Ibu pahami tentang arti makna pasca? Simpel saja. Dan kita kasih ruang waktu dan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan argumentasi, pemahaman, dan pandangan mereka. Kalau ada yang salah, jangan langsung marah. Kalau ada yang kurang pas, jangan langsung di-cut. Nggak boleh. Kan kita mau menggali kan? Sudah sampai di titik mana sebenarnya mereka ini punya perspektif yang benar tentang arti dan makna pasca. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, supaya apa? Model khotbah atau diskusi atau mentoring atau pemberitaan kita itu beda gitu, hidup gitu. Ya. Jadi seringkali saya katakan janganlah mimbar hari Minggu yang khotbah si Are itu model itu juga yang kita pakai di dalam pemberitaan, jangan. Karena kenapa? Nggak masuk itu nanti. Jenuh orang.
Karena mereka tidak melihat ada satu perbedaan antara ibadah minggu dengan pemuritan kan gitu. Maka sejak dulu, iya, sejak pertama kali saya jadi hamba Tuhan, ya saya dulu dengan Mas Wahyudi itu ditugaskan untuk melakukan pelayanan di kampus Universitas Indonesia. Mas Wahyudi tahu itu. Murid saya itu paling banyak. Ya, kenapa mereka senang dengan saya? Karena selalu saya mengembangkan pola pemuritan, pola interaksi kalau memuridkan orang. Dan mereka senang. Ya, walaupun kadang-kadang jawabannya ada juga yang ngawur gitu ya. Tapi alah, kenapa? Tugas kita untuk nanti memperbaiki, meluruskan, kan gitu. Nah, dan saya kira pola itu juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita melihat dari keempat Injil, Matius, Markus, gitu ya, dan seterusnya. Soalnya pola-pola pemuridan yang interaktif itu juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus sehingga para murid itu mudah diajar, mudah dibimbing dan bahkan juga tertarik dengan pengajaran Yesus sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi model ini bisa kita pakai dalam konteks pelayanan gerejawi sebenarnya. Nah, bagian yang kedua, materi pelajaran harus disesuaikan dengan keadaan siswa. Apa artinya? Dalam konteks ini Bapak Ibu, penerapan konsep teori behavioristik ini meminta kita, guru, pengajar, mampu melakukan analisis kemampuan awal, ya, dan juga untuk menelisik lebih jauh tentang karakteristik siswa kita. Supaya apa yang akan diajarkan sesuai dengan kondisi siswa. Contoh, kita bisa melihat rekam jejak nilai mereka sebelumnya. Bisa. Jadi kalau anak itu misalkan, ya, misalkan kalau SD, SMP, SMA kan gampang ya. Karena kenapa? Karena kan mereka itu sudah punya raport kan. Jadi itu gunanya raport itu sebenarnya. Ya, itu perlu juga buat kita sebagai guru untuk melihat kekuatan kemampuan awal anak-anak yang kita ajari ini di mana sih sebenarnya. Maka dalam konteks itu sebenarnya kita perlu kerjasama dengan bagian administrasi. Kalau bicara dalam konteks sekolah. Ya, itu untuk menolong kita dalam persiapkan bahan materi yang lebih menjawab kebutuhan mereka. Itu teori yang pertama, teori aplikasi yang pertama. Teori aplikasi yang kedua adalah teori aplikasi kognitivisme. Ya, kognitivisme dalam pembelajaran. Ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme ini, Bapak. Yang pertama, teori perkembangan pijat. Yang kedua, teori kognitif Brander. Dan juga teori yang bermakna Ausubel. Ketiga tokoh ini dapat sebenarnya mereka sama-sama mengembangkan teori belajar kognitif yang lebih mengedepankan cara berpikir. Ketiga teori ini, Bapak Ibu. Mereka ini mengatakan proses belajar terjadi menurut pola tahap perkembangan siswa yang sangat disesuaikan dengan umur seseorang. Saya pikir benar. Simpelnya mereka mengatakan bahwa pengajaran kepada setiap orang itu memang harus beda-beda. Seturut dengan usia atau umurnya. Kan tidak mungkin kan Bapak Ibu, anak PAUD atau TK, kita mengajarkan kurikulum materi anak SMA. Nggak nyambung itu. Sebaliknya, anak SMA kita ajar materi anak PAUD atau TK. Kan tidak mungkin. Nggak menjawab kebutuhan itu. Menumbuh kembangkan pemahaman, pengertian, atau wawasan dari anak didik kita. Kalau kita pakai model itu. Maka untuk itulah sebenarnya dalam konteks keindonesiaan. Kita itu ada pembagian kelas. Ada kelas PAUD, TK, SD, SMP, bahkan ya TK itu juga dibagi lagi. TK besar, TK kecil, kan gitu ya. Lalu apa? SMP juga dibagi lagi. Ada kelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. SD juga. SD juga dibagi-bagi kelasnya. SMP juga dibagi-bagi kelasnya. Termasuk mahasiswa. Nah, pembagian itu mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh mereka ini. Bahwa setiap orang itu ya akan mudah diajar, akan mudah belajar jika
Ya, sesuaikan materi, kurikulum, cara pengajaran kepada mereka itu seturut dengan umur mereka. Nah, cuman begini Bapak Ibu, ada kadang-kadang anak SMA ya selalu meminta diperlakukan seperti anak SMP atau SD. Contohnya, waktu ujian mintanya soalnya jangan sulit-sulit. Tapi saya kira di kelas kita nggak ada ya. Nggak ada kan Bapak Ibu ya. Kita dengar itu ya. Wah, Pak, Bu, soalnya jangan susah-susah dong. Padahal dia SMA kan gitu ya. Coba bayangin Bapak Ibu. Nah, SMA minta dibuatkan soal tipe soal anak SD. Gimana itu? Benar kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu kenyataan selalu ada permintaan itu. Sering saya katakan begini, loh, kamu itu kan siswa, tapi kamu minta soal SD, TK, playgroup, gimana ceritanya? Bagaimana kamu bisa bangga? Bagaimana bisa kamu tahu bahwa kamu lebih pintar dari anak TK dan SD? Iya, kalau kamu meminta soal ujian itu soal TK SD. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya, satu keharusan dan sekaligus satu kebutuhan sebenarnya. Kalau tingkat kesulitan soal itu dibedakan antara soal untuk anak TK, SD, SMP sampai mahasiswa. Itu wajar. Dan memang harus. Dan memang itu adalah kebutuhan. Karena kenapa? Konsep materi wawasan yang sudah diajarkan kepada kita juga berbeda bobotnya. Berbeda juga kebutuhan kita. Maka sudah menjadi satu kewajaran lah kalau kita harus menghadapi pertanyaan sesuai dengan umur kita. Sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang kita jalani kan Bapak Ibu. Itu aja. Nah, itu yang menjadi implikasi dari 3 teori yang dikembangkan oleh mereka ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka juga memberikan berbagai catatan penting. Bagaimana proses pembelajaran itu supaya dapat berlangsung dengan baik. Maka mereka membagi proses belajar itu dibagi dalam beberapa tahapan. Ada yang namanya tahapan asimilasi. Artinya, tahapan penyesuaian atau peleburan. Yang lebih sederhananya arti asimilasi di sini adalah sifat asli yang dimiliki oleh siswa dikolaborasikan dengan sifat lingkungan sekitar. Contoh, seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi, ya, diperlihatkan kepada seorang anak. Kemudian setelah itu diperlihatkan lagi segitiga, tapi siku-siku. Ya, kita tahu itu Bapak Ibu ya. Pertama tadi segitiga sama sisi, oke, itu yang diperlihatkan. Lalu tidak lama kemudian diperlihatkan lagi kepada anak ini segitiga, ya, siku-siku. Oke. Nah, kita melihat di mana proses asimilasinya di sini? Oke, ya. Asimilasi terjadi jika si anak menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan adalah segitiga sama sisi. Artinya begini, segitiga siku-siku yang diperlihatkan yang kedua tidak mempengaruhi kesimpulan anak itu di dalam menyimpulkan, ya, atau di dalam mempertahankan pandangannya, pemahamannya tentang segitiga sama sisi. Itu yang dimaksud dengan proses asimilasi. Jadi dalam konteks ini kita lihat bahwa anak itu, ya, waktu dia lihat segitiga sama sisi pertama kali, dia begitu yakin dan langsung dia ingat dan dia pegang itu. Maka waktu sang guru menunjukkan segitiga yang lain, yaitu segitiga siku-siku, itu tidak mengubah kesimpulan dia terhadap segitiga sama sisi yang pertama tadi. Ini yang dimaksud dengan proses asimilasi. Yang kedua, ada namanya proses akomodasi.
Artinya penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Saya ulangin. Akomodasi, proses akomodasi artinya penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Contohnya, kita masih pakai contoh tentang segitiga tadi. Si anak bisa menjawab segitiga siku-siku pada segitiga yang diperlihatkan yang kedua. Ya, si anak bisa menjawab segitiga siku-siku pada segitiga yang diperlihatkan kedua. Jadi artinya begini. Di samping anak itu pertama kali tadi memegang teguh, menyimpulkan bahwa yang dilihat pertama itu adalah segitiga sama sisi. Di sisi lain, anak itu juga bisa menyimpulkan bahwa segitiga yang diperlihatkan yang kedua itu adalah segitiga siku-siku. Di sini ada sebuah fleksibilitas cara anak di dalam memandang atau juga di dalam menyimpulkan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan akomodasi atau penyesuaian. Yang ketiga, proses belajar ekuilibrasi. Yaitu proses belajar yang lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pelajaran. Bukan ditentukan oleh umur siswa. Contoh paling konkretnya supaya kita lebih paham. Contoh seorang bayi yang biasanya mendapat susu ibunya dari botol. Kemudian satu saat diberi susu ya atau ASI dari ibunya, tidak lagi pakai botol, tapi dengan pakai gelas. Oke. Dari pertama tadi memakai botol berubah jadi pakai gelas. Tujuannya mengapa pakai gelas tidak pakai botol? Karena kita mau mengajar anak itu untuk belajar minum pakai gelas. Ketika bayi menemukan atau ketika anak menemukan bahwa menyedot air gelas, maka secara sendirinya Bapak Ibu, dia membutuhkan gerakan mulut dan lidah yang berbeda dari yang biasa dilakukan saat menyusu kepada ibunya langsung. Kan dia ada satu proses yang berbeda. Ada reaksi, ada kontribusi yang berbeda, ada respon yang berbeda yang akan dan pasti dilakukan oleh anak itu. Karena alat yang dipakai untuk minum susu itu sudah berbeda. Ya. Jadi si bayi atau si anak akan mengakomodasi perubahan itu. Ya, dengan akomodasi skema lama. Yaitu dengan melakukan hal itu, maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema menghisap yang ia miliki dalam situasi yang baru, yaitu gelas. Dengan demikian, asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk menghasilkan ekuilibrasi. Sehingga anak itu bisa bertumbuh. Jadi ekuilibrasi ini sebenarnya adalah mempergunakan dua proses belajar, yaitu asimilasi dan akomodasi. Itu dimanfaatkan secara bersamaan. Maka lahirlah proses pembelajaran ekuilibrasi. Itu maksudnya di sini. Ya, jadi proses belajar ekuilibrasi ini sebenarnya memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama ada namanya tahapan anaktif, yaitu aktivitas. Yang kedua ada tahapan ekonik atau visual verbal. Dan juga ada tahapan simbolik. Ini yang ditawarkan ya teori aplikasi tadi, Bapak Ibu, yang bisa membantu kita dalam proses mengajar setiap orang yang kita ajar. Dari tiga proses belajar tadi, Bapak Ibu, maka juga ketiga proses tadi memiliki implikasi yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi teori kognitivisme ini lebih mengarahkan bagaimana memahami struktur cara berpikir siswa dengan memahami struktur kognitif siswa. Maka pelajaran bahasa dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa.
Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, sebagai guru, model penyusunan materi yang akan kita lakukan, yang akan kita buat, hendaknya harus kita susun secara sistematis. Sesuai dengan pola, alur, cara berpikir, atau logika orang yang kita ajar. Tujuannya supaya lebih mudah mereka pahami, lebih mudah mereka mengerti. Maka untuk itu pola penyusunan materinya itu harus mulai dari paling sederhana. Baru masuk kepada bagian-bagian yang lebih dalam lagi atau yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih sulit lagi. Mengapa itu penting? Supaya secara berangsur-angsur setiap siswa kita ajar itu bisa memahami dulu secara prinsip, secara mudah, secara sederhana, ya, topik-topik atau materi-materi yang kita ajarkan. Karena kalau kita langsung ajarkan hal yang sulit, ya, mereka akan bingung. Mereka akan susah memahami. Karena kenapa? Ya, karena dasarnya mereka belum paham. Nah, kalau kita mau melihat contoh yang lebih real, Bapak Ibu, contohnya dalam proses pembelajaran, kita tidak boleh hanya mengukur kecerdasan siswa itu hanya karena dia hebat menghafal. Karena kenapa? Karena tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama, kehebatan yang sama, kekuatan yang sama. Tidak selalu sama. Ada memang siswa yang kuat dalam hafalan, tetapi dalam hal hitungan dia sebenarnya lemah. Maka perbedaan kekuatan ini juga harus kita perhatikan dan harus juga kita akomodasi dalam konteks mengajar mereka. Nah, persoalan model gaya-gaya guru tempo dulu atau zaman jadul, yaitu guru-guru kita tempo dulu, Bapak Ibu ya. Seringkali titik tolak penilaian kepada siswa itu hanya didasarkan hanya pada satu aspek. Aspek apa? Ya, kalau satu siswa ya pintar menghafal, maka semua siswanya hanya diukur kepintaran kecerdasannya itu mampu tidak. Semua siswanya yang lain jago menghafal seperti satu orang siswa ini. Nah, ini kan masalah. Nah, sehingga kalau pola itu yang selalu dipakai di zaman modern sekarang, maka sebenarnya siswa itu nggak berkembang. Nah, jadi memang Bapak Ibu, ini banyak pola pikir guru yang harus direformasi ya. Iya, diperbaharui ini di zaman sekarang ini. Walaupun memang saya katakan tadi kita ini banyak korban, kita ini adalah korban dari pola pikir guru kita yang memang di zaman jadul, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita yang sudah belajar sekarang ini harus lebih baik lah Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk itu dikatakan di sini bahwa seorang guru harus memahami juga ya bagaimana menilai kemampuan anak itu dari sudut yang lain. Mungkin dia tidak punya kemampuan yang lebih seperti teman yang lain, kuat dalam menghafal. Tetapi dia kuat dalam memahami sesuatu apa yang kita ajarkan. Ini juga bisa menjadi alat yang bisa kita pakai untuk menilai anak itu sesuai dengan kompetensi dan kelebihan mereka masing-masing. Ya, ini yang ditawarkan oleh mereka bertiga. Nah, cara yang berikutnya adalah bangunlah interaksi di antara kita sebagai pengajar dan juga dengan orang yang kita ajar. Ya, maka dikatakan relevan, pas, efektif lah. Kita mempergunakan media ya untuk mengajar tipe-tipe dalam konteks ini dengan mempergunakan gambar atau juga bisa mempergunakan film dan video. Itu akan lebih banyak menolong. Dan saya kira dengan kemudahan yang kita hadapi, yang kita dapatkan masa-masa ini, Bapak Ibu, seharusnya kita lebih fleksibel kalau sekarang bisa memanfaatkan berbagai teknologi yang ada untuk mengajar dan bahkan untuk melayani banyak orang. Ya, karena hari-hari ini kita tidak perlu harus selalu lagi ya media pembelajaran itu harus lewat melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi bisa juga kita putar film singkat, video singkat, apakah dalam konteks khotbah ataupun dalam konteks PA atau juga dalam konteks mengajar kelas secara umum bisa kita gunakan. Ya, jadi itu saya kira kita harus syukuri kemudahan dari adanya kemajuan teknologi informasi yang ada hari-hari ini. Nah, yang ketiga, aplikasi teori humanisme. Ya.
Teori ini sifatnya ideal karena teori humanisme ini memiliki perspektif, memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia menjadi manusia yang sempurna. Maksudnya apa? Teori humanistik ini memampukan kita sebagai guru untuk memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya manusia yang sempurna. Itu yang sedang dikembangkan oleh teori humanisme ini, Bapak. Dalam konteks ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan diarahkan untuk membentuk setiap orang yang kita layani, setiap orang yang kita ajar itu menjadi manusia yang sempurna. Itu target, itu sasaran yang akan ditolong buat kita sebagai guru dalam mempergunakan aplikasi teori humanisme ini. Jadi kita bertugas bagaimana menolong setiap orang yang kita ajar, setiap orang yang kita layani, dapat mereka mengkomunikasikan apa yang ada di hati, di pikiran, dan perasaan mereka. Jadi dalam konteks ini kita berperan sebagai motivator juga ya. Jadi bukan hanya sekedar mengajari mereka, tapi juga memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Supaya tereksplorasi apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Itu yang dimaksud dengan di sini, bagaimana kita guru mampu menolong setiap orang kita layani dan mampu mengaktualisasikan dirinya. Nah, sebagai guru perlu kita perhatikan bagaimana perkembangan peserta didik. Peserta didik itu kan di dalam mengkomunikasikan, di dalam mempraktikkan apa yang ada di hati dan pikirannya kan beda-beda. Perbedaan itu terletak pada satu, kemampuan menangkap, memahami apa yang kita jelaskan. Yang kedua, pemahaman mereka tentang informasi yang kita sampaikan. Dan ada lagi perbedaan yang ketiga, yaitu apa? Bagaimana mereka menerjemahkan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada tipe anak, Bapak Ibu, kita ajarkan sesuatu, dia mudah memahami, mudah mengerti, dan mudah mempraktekkan. Tapi itu presentasinya agak sedikit ya. Karena lebih banyak kita menjumpai anak-anak yang kita ajar itu justru tipe yang sulit memahami, sulit mengerti, apalagi sulit juga untuk melakukannya. Nah, tapi teori humanisme ini menolong kita sebagai pengajar bagaimana kita tetap punya kemampuan di dalam mengisi, mengajar setiap anak-anak didik kita dengan dua perbedaan tadi, Bapak Ibu. Maka sebagai guru, kita perlu merencanakan pembelajaran itu dengan baik. Karena kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan materi, mempersiapkan kurikulumnya, sarananya, medianya, maka itu akan mengefektifkan kita menyampaikan semua informasi bahan pelajaran itu kepada orang-orang yang kita ajar. Dan dengan demikian mereka juga akan lebih mudah memahami dan mengerti apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Maka kalau bicara masalah contoh paling real, kita sebagai guru perlu tahu juga kelebihan dan kekurangan daripada setiap siswa kita. Supaya kita bisa maksimal mempergunakan teori humanisme ini, Bapak Ibu. Contoh yang paling real misalkan, di samping siswa kita itu punya kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam hal daya ingat, daya nalar, juga kan mereka punya perbedaan yang lain, yaitu daya dukung. Daya dukung itu berarti bicara masalah sarana. Nah, ini juga kita harus bisa baca. Karena kadang-kadang setiap siswa kita itu kan belum tentu memiliki sarana yang cukup memadai atau sama dengan yang lain. Maka kita harus bisa memahami situasi seperti itu, dan situasi yang seperti itu tidak boleh menghambat kita untuk tetap bisa mengajar mereka. Teori humanistik membantu guru memahami arah belajar pada dimensi yang luas. Sehingga upaya pembelajaran apapun dalam konteks dimanapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Maka teori ini menolong kita membangun dan mengembangkan ide-ide atau konsep atau tujuan yang telah dirumuskan sehingga ya dapat membantu kita para pengajar memahami hakikat kejiwaan manusia dan membantu orang yang kita ajar ya Bapak Ibu ya dan memutuskan dan menentukan komponen-komponen materi pembelajaran apa yang akan kita sampaikan kepada setiap anak didik kita sendiri. Maka dengan demikian sebagai guru perlu ya memiliki tujuan yang pasti anak didiknya ini mau dibawa ke arah mana dan materi yang akan diajarkan itu tentang apa dan strategi pengajaran pembelajarannya itu strateginya apa. Itu kan strategi itu banyak, nanti kita akan singgung. Nah, belum lagi dengan alat evaluasi. Ini bicara konteks untuk pengujian mereka. Alat evaluasi itu kan banyak. Ya, ada yang sifatnya kuis, ada yang sifatnya UTS, ada yang sifatnya UAS, ada yang sifatnya kerja tugas besar, ya, ada yang sifatnya kerja tugas pribadi. Itu kan alat-alat evaluasi. Dan bahkan alat-alat evaluasi yang lain itu bisa juga mencakup di dalamnya penilaian terhadap tentang apa? Kebersihan anak, kedisiplinan anak, ketaatan anak. Nah, semua itu harus kita jadikan menjadi perangkat dalam konteks untuk menilai perkembangan dari setiap orang yang kita ajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di zaman modern ini alat evaluasi, alat penilaian itu tidak hanya lagi terletak pada ujian akhir. Ya, itu kan model alat evaluasi tempo dulu itu. Ya, penilaiannya itu hanya di akhir gitu. Tapi kalau di zaman sekarang udah enggak. Iya, dari pertama anak itu masuk sekolah itu sudah menjadi alat evaluasi bagi guru. Ya, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Jadi makin lebih komprehensif kok sebenarnya alat-alat evaluasi yang bisa kita pergunakan di zaman ini di dalam menilai setiap anak didik kita. Ini yang ditawarkan oleh teori humanistik sebenarnya. Dan saya pikir ini sangat-sangat membantu kita sebagai guru. Walaupun memang di sisi lain kita agak direpotkan karena kalau saya pakai contoh mengevaluasi atau menilai anak, kita tidak hanya menilai di ujung kan gitu, tapi menilainya setiap hari. Ya, tapi di situ kita cukup puas karena bisa melihat progresitas perubahan, pertumbuhan, perkembangan anak sebenarnya. Ya, itu yang ditawarkan oleh teori humanistik khususnya dalam konteks untuk mengevaluasi. Nah, jadi teori ini mengatakan kalau kita memahami, mempergunakan teori humanistik ini akan lebih bermakna bagi siswa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih perhatikan ya rapot anak masing-masing. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih pernah lihat nggak rapot anaknya masing-masing ya? Atau jangan-jangan kita tinggal tanya doang. Dek, naik kelas nggak? Naik kelas, selesai. Atau kalau anaknya udah mahasiswa, Kak, IP kamu berapa? 3, aman, selesai. Kalau saya sih enggak. Kalau saya, saya baca, saya lihat dengan detail. Ya, bukan hanya di ujung, ya, ya hasilnya bagus nggak. Tapi contoh paling sederhana saja. Rapot anak-anak sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada namanya penilaian kuantitatif dan juga ada namanya penilaian kualitatif. Di zaman kita nggak ada itu. Iya, di zaman kita dulu hanya cuma pakai satu sistem penilaian. Kuantitatif, jumlah kan zaman kita dulu. Tapi sekarang ada sistem penilaian kualitatif. Ini bicara masalah kualitas. Ya. Penilaian kualitatif ini lebih bicara kepada progres. Ya. Pernah suatu saat Bapak Ibu, rapat anak saya, Yoel gitu ya. Dikasih ke saya. Lalu saya lihat gitu ya. Penilaian kualitatifnya bagus. Gitu ya. Tapi waktu saya lihat dalam penilaian kuantitatif jumlah gurunya kasih nilai 60. Padahal penilaian kualitatifnya ya A, gitu ya. Tapi penilaian kuantitatif dalam ukuran jumlah dia kasih 60. Dan setelah saya pelajari,
Banyak yang salah. Lalu saya datangi itu guru. Saya bilang, Pak maaf, saya bilang, saya mau nanya dulu Pak. Bapak kasih nilai kualitatif anak saya begini Pak. Tapi penilaian kuantitatif atau jumlah yang Bapak kasih itu 60. Saya yakin Pak, ini ada yang salah Pak, saya bilang. Itu Bapak Ibu. Dia lihat, Pak Tony punten maaf, saya salah Pak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya bukan hanya rapot anak saya yang salah. Tapi semua teman-temannya satu kelas yang berjumlah 50 orang itu salah penilaian. Iya, kuantitatif yang mereka pakai. Usut punya usut. Saya tanya begini, kok bisa begini Pak? Pak maaf, rupanya orang yang mengerjakan itu langsung copy paste Pak. Dari penilaian anak yang lain. Begitu. Wah, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi harus disisir lagi satu persatu Pak nilainya. Itu. Nah, Bapak Ibu, saya mendorong kita karena kita ini kan belajar pendidikan ya. Ya, harus juga ya ini kita pakai ilmu ini untuk menolong anak-anak kita gitu. Jadi jangan kita menganggap kalau sudah dikasih gurunya begini pasti sudah semuanya benar. Belum tentu. Belum tentu. Maka waktu itu guru yang saya jumpa ini agak kaget. Pak Tony guru juga ya. Ya guru kecil-kecilan lah. Tapi jadi nggak enakan. Pak Tony minta maaf ya Pak. Saya salah Pak. Saya salah Pak. Saya akan bertanggung jawab dan saya akan perbaiki semua. Akhirnya rapot anak yang 50 orang tadi ditarik semuanya lalu dia perbaiki. Tapi yang menarik Bapak Ibu. Sejak kesalahan itu tidak lagi pernah terjadi kesalahan yang kedua dan ketiga. Nah, ini bagian dari memakai teori humanistik. Karena aspek penilaiannya tadi bukan hanya secara kuantitas, tapi juga dinilai secara kualitas. Ya, jadi Bapak Ibu, ya ini masukan saya untuk kita sebagai orang tua yang belajar khusus tentang pendidikan ya. Jangan langsung ya kalau udah di anak kita udah bilang pokoknya nilainya A semua begitu ya. Tapi kita cek benar nggak A kan gitu ya. Oke. Dalam prakteknya, teori humanistik mengarahkan siswa untuk berpikir induktif. Berpikir induktif itu artinya suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu fenomena pribadi-pribadi individu untuk menurunkannya, menyimpulkannya pada satu kesimpulan. Jadi dalam konteks ini, ya, teori humanistik mengarahkan siswa, menolong siswa, ya, bagaimana mereka mengaktualisasikan konsep teori yang sudah mereka dapatkan dari guru, dari kita yang mengajar dalam kehidupan mereka. Sehingga lahirlah yang namanya pengalaman empiris. Maka memang di sini guru harus memberikan dukungan bagi siswa bagaimana mereka mempraktekkan materi atau konsep yang sudah kita ajarkan itu. Dan saya pikir dalam konteks pelayanan gerejawi, ini penting banget loh Bapak Ibu. Artinya begini, hendaknya pelayanan kita di gereja itu jangan lagi hanya sekedar menambah informasi Alkitab kepada setiap orang yang kita layani. Jangan hanya berhenti menambah informasi wawasan yang dalam dan luas kepada setiap orang kita. Jangan berhenti sampai di situ. Tetapi firman Tuhan yang begitu banyak yang kita ajarkan kepada mereka, harus juga kita tolong mereka bagaimana mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka secara pribadi, sehingga lahirlah yang namanya pengalaman. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya, ada sebagian hamba Tuhan terjebak. Hanya memenuhi hati dan pikiran jemaatnya itu dengan wawasan pengetahuan Alkitab. Tapi tidak menuntun umat, tidak menuntun jemaat itu untuk mempraktekkan firman itu mulai hari itu dan mulai dari dalam dirinya sendiri. Ini yang jadi soal. Sehingga kekristenan di zaman ini hanya mengulangi pola kehidupan orang Farisi di zaman Tuhan Yesus.
Contoh realnya. Setiap tahun orang Kristen merayakan Paskah. Oke. Pertanyaannya, semakin seringnya orang Kristen merayakan Paskah, pertobatan apa? Perubahan apa? Pembaharuan apa yang lahir dan terjadi di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, dan karakter kehidupan orang-orang Kristen. Di sini para pengajar, di sini hamba Tuhan punya tugas dan tanggung jawab. Para hamba Tuhan, maka ya pengajar tidak boleh lagi hanya sekedar menceritakan, menjelaskan, mengulangi kembali peristiwa penangkapan Yesus, penganiayaan Yesus, penyaliban Yesus, penggantungan Yesus. Tidak hanya cukup di situ kita tugasnya lagi. Mengkhotbahkan kepada mereka. Tetapi menarik apa makna penangkapan, penyaliban, kematian, kebangkitan Kristus dalam hidup kita hari ini. Itu yang harus kita bawa. Itu yang harus kita jelaskan kepada umat. Maka waktu Jumat Agung, saya khusus khotbah tentang makna kematian Kristus bagi kita yang percaya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Saya menjelaskan ada 5 makna kematian Kristus di Jumat Agung yang harus terjadi, yang harus terrealisasi dalam diri kita. Lalu di hari Minggu, saya juga khotbah bicara tentang makna kebangkitan Kristus bagi kita di zaman ini. Yang saya kira itu tidak terlalu banyak disinggung di dalam khotbah-khotbah Paskah. Tapi yang lebih banyak disinggung itu drama. Iya. Yang dipertontonkan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana Yesus itu ditangkap, disalibkan, digantung, dan mati. Kan itu yang lebih banyak heboh kita lihat di media kan Bapak Ibu ya. Tetapi maknanya sangat minim dijelaskan kepada umat. Nah ini contoh. Ya, contoh bagaimana sebenarnya teori humanistik ini sangat relevan juga bisa kita gunakan dalam konteks pelayanan gereja. Jadi tidak hanya dalam konteks ya pengajaran di ruang-ruang kelas. Langkah konkret dari teori aplikatif dari teori humanisme ini dalam pembelajaran adalah menentukan tujuan-tujuan serta materi pembelajaran. Itu sudah pasti. Jadi tidak boleh ya kita mengajarkan sesuatu itu tanpa kita tahu ini tujuan yang mau kita capai apa. Ya. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi, kita harus mengklasifikasi, memisahkan materi pokok bahasan ini relevan nggak dengan orang yang kita ajar. Nah, maka saya salah satu contohnya tadi Bapak Ibu, kalau kita sedang memperingati Paskah, maka harusnya di sana khotbah-khotbah itu harus bicara tentang makna Paskah, makna kematian dan makna kebangkitan. Harus ke sana fokusnya. Ya. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Jadi di sini materi pelajaran itu tidak hanya sampai kepada sampai pada pikiran saja, tapi harus sampai ada aplikasi. Rancang fasilitas belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Artinya sarana-sarananya harus kita siapkan. Bimbing siswa belajar aktif. Maka dalam konteks ini siswa itu tidak boleh hanya kita jadikan menjadi objek, tapi harus juga menjadi subjek. Artinya apa? Harus menjadi pelaku. Ya, dari apa yang kita ajar. Persoalannya seringkali siswa itu dijadikan hanya sebagai objek. Tidak lain tidak bukan, hanya mendengarkan. Itu kan namanya objek ya. Tapi di sini dikatakan, teori humanisme mengatakan, jangan. Siswa itu dijadikan hanya menjadi sebatas objek, tapi harus menjadi subjek, pelaku dia. Dari apa yang kita ajarkan. Bimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajar. Jadi memang siswa itu harus kita dorong bagaimana mempraktekkan konsep materi yang kita ajarkan. Ya. Bimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. Artinya kita dorong mereka untuk mencoba mengkomunikasikan. Ya, baik langsung, lisan atau tertulis. Ya. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapat.
dari apa yang kita ajarkan. Yang ke-8, bimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru ke situasi yang nyata. Artinya teori yang mereka dapatkan dari yang kita sampaikan, harus kita dorong mereka bagaimana mempraktekkan itu di dalam kehidupan nyata mereka dari waktu ke waktu. Maka ini saya katakan tadi, saya kira khotbah pengajaran firman Tuhan, ya, ini penting loh. Teori humanisme ini penting kita pakai. Karena menolong kita tidak hanya mencakukin orang yang kita layani itu dengan pengetahuan wawasan yang hebat, yang luas, yang dalam tentang Alkitab, tapi juga harus hebat juga mereka di dalam mempraktikkan firman Tuhan. Tentu evaluasi tetap perlu ada. Jadi tidak berarti siswa itu kita dorong untuk mampu mengaplikasikan, tidak berarti kita tidak perlu menilai. Tetap juga dong ada penilaian kan. Karena kenapa? Penilaian itu kan menjadi parameter yang bisa kita pakai secara administratif. Ya, bahwa anak ini secara administratif sampai di sini loh pencapaiannya, kan kira-kira begitu. Jadi tidak berarti kalau mereka sudah mampu mengaplikasikan, sudah mampu mengamalkannya, tidak berarti kita tidak perlu menilai, perlu tetap Bapak Ibu ya. Nah, jadi aplikasi teori humanistik ini dalam kegiatan pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu cenderung menolong siswa untuk berpikir induktif. Ya, jadi saya kira bagi guru juga ini penting sekali kok untuk kita pakai. Maka saya coba tadi kasih contoh-contoh hubungannya di dalam dunia pelayanan. Ya, penggunaan daripada teori humanisme ini dan juga teori-teori yang lain. Teori yang berikutnya adalah aplikasi teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai. Ya, dari teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Oke? Menemukan sendiri dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Ya, di sini memang kita guru dituntut menjadi fasilitator ya, memandirikan anak di dalam berpikir sendiri, belajar sendiri, menemukan sendiri, lalu mengkonstruksikan, menyusun kembali, menjelaskan kembali, mengkomunikasikan kembali, itu bagian daripada mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan baru. Lalu setelah itu, laksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku siswa untuk semua topik pembelajaran. Di sini menarik. Karena ada penekanan, ya, bagaimana kita guru, ya, melakukan sebuah kegiatan, di mana kegiatan itu akan ikut serta-merta mengubahkan perilaku karakter orang yang kita ajar. Nah, salah satu contoh konkret. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam mata pelajaran mata kuliah agama yang saya ajar di kampus-kampus umum itu, biasanya saya mendorong mereka juga untuk mampu mempraktekkan setiap firman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh, waktu saya mengajarkan tentang pentingnya saat teduh, maka mereka juga saya tuntun, saya bimbing, saya arahkan, saya ajar bagaimana mereka tiap-tiap hari melakukan saat teduh. Dan mereka harus membuat rangkuman, ya, dari bahan saat teduh mereka setiap hari, dan mereka harus mengumpulkan itu setiap minggu ke saya. Dan perubahan apa yang terjadi dalam hidup mereka di saat-saat mereka sudah konsisten melakukan saat teduh itu. Jadi dua hal mereka dapat di situ. Konsepnya, teorinya dapat, tapi aplikasinya mereka dapat. Yang saya katakan tadi, ini sangat minim, ya, diajarkan oleh teman-teman dosen-dosen agama lain, dosen agama Kristen yang lain. Maka seringkali mahasiswa saya itu bertanya begini, Pak Tony kok beda ya? Cara Pak Tony mengajar kami dengan cara dosen yang lain, dosen agama yang sama ya, agama Kristen yang sama.
mengajar teman saya. Saya bilang, bedanya di mana? Kalau dosen yang teman saya, Pak, mereka itu hanya diajarin hafal ayat Alkitab. Lalu nanti waktu ujian mereka bisa menyebutkan nama ayatnya di mana, pasal berapa. Selesai, Pak. Tapi Pak Tony tidak hanya berhenti menyuruh kita menghafal ayat Alkitab, tapi juga harus mempraktikkan ayat Alkitab. Maka saya katakan kepada dia, seharusnya konsep pembelajaran itu tidak lagi hanya sekedar mengisi otak dengan pengetahuan seguna, tapi juga mengubahkan perilaku, tindakan, dan perbuatan. Itu contoh. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Dalam konteks ini Bapak Ibu, kita harus mendorong siswa kita itu untuk berani dan rajin untuk bertanya. Kalau tidak bertanya, sharing dengan pengalaman mereka. Apalagi yang relevan dengan apa yang sedang kita bahas saat itu. Itu yang ditawarkan oleh teori konstruktivisme. Ya. Yang berikutnya, ciptakan masyarakat belajar. Artinya apa? Tumbuh kembangkan dalam diri mereka untuk senang belajar dalam kelompok. Karena belajar kelompok itu maknanya, tujuannya sebenarnya untuk membangun kerjasama tim. Nah, persoalannya Bapak Ibu, seringkali siswa-siswa itu diajar hanya menjadi pribadi-pribadi yang hebat secara pribadi, secara individu, tetapi gagal dalam bekerja sama. Padahal yang kita butuhkan di dalam dunia kerja bukan hanya sekedar kemampuan individu-individu atau pribadi-pribadi yang hebat. Tetapi bagaimana pribadi-pribadi yang hebat ini harus mampu juga berkolaborasi, bekerja sama dengan pribadi-pribadi yang lain. Untuk itulah kadang-kadang misalkan seperti Pak Edward ini, punya karyawan, IPK-nya 4, hebat dia kalau melakukan tugas pribadi. Tapi waktu disuruh dia mimpin orang, nggak mampu. Itu masalah di dunia kerja, di dunia pelayanan. Apa? Kita tidak mendapatkan kontribusi yang signifikan dari orang ini. Bapak Ibu, ya, ada dulu, tapi saya tidak mau menyebut nama karena ini saya rekam. Ada dulu kita punya menteri yang hebat dan beliau ini direkomendasikan oleh seorang menteri yang hebat juga kepada Jokowi. Lalu ditarik lagi dia jadi menteri. Tapi tidak sampai 1 tahun orang ini dicopot. Padahal waktu itu posisinya adalah Menko, koordinator dari para menteri-menteri. Orang ini dicopot tidak sampai 1 tahun. Dan sekarang dia menjadi orang yang selalu semangat untuk mengkritik presiden kita. Saya waktu itu berpikir begini, apa sih kira-kira menjadi penyebab beliau ini kok nggak sampai 1 tahun dari copot? Lalu coba saya cari jejak digitalnya, saya pelajari, saya baca. Sampai terakhir alasannya kenapa beliau dicopot. Dan saya dengar alasan pencopotan itu disampaikan oleh Wakil Presiden Jokowi waktu itu. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena orang ini sangat sukar dan sulit untuk kerja sama tim. Ini masalah. Bapak Ibu, tugas kita guru, para pengajar, bukan hanya menciptakan satu orang murid untuk menjadi hebat seorang diri. Tapi dia juga harus hebat untuk bekerja sama dengan orang lain. Untuk itulah sebenarnya kenapa dalam rumah tangga perlu kita juga mengajar anak-anak kita itu belajar kerja sama tim. Contohnya gimana? Ya, melakukan satu pekerjaan itu dengan sistem gotong royong kan? Gitu. Itu penting. Karena kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, tidak ada manusia hidup di dunia ini hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kita hidup untuk orang lain. Itu bicara masalah kerjasama tim. Tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihilangkan. Hanya karena satu orang sudah hebat.
Ya. Ciri model teori konstruktivisme ini, Bapak Ibu, adalah kerja kelompok yang didasarkan pada penyelidikan, penemuan melalui struktur tugas. Walaupun memang ada juga ganjaran atau konsekuensi dari setiap anggota-anggota kelompok kalau dia tidak berkontribusi. Maka untuk itu biasanya kalau kita bicara masalah kerja kelompok itu kan selalu kita minta dari ketua kelompok apakah semua anak anggota kelompoknya berkontribusi dengan peran masing-masing. Kalau tidak berkontribusi, maka biasanya ya orang yang tidak berkontribusi itu kan tidak mendapatkan penilaian yang sama kita berikan kepada anggota kelompok yang lain. Nah, artinya dalam memakai aplikasi teori konstruktivisme ini tidak berarti kita menghilangkan penilaian ya. Tetap ada penilaian kepada pribadi-pribadi, tetap kita lakukan. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang berpikir, wah, namanya juga kerja sama tim. Ya udah, berarti saya nggak usah berbuat apa-apa. Yang penting kan nanti kan kerja yang dinilai itu kan hasil kerja bersama kami. Kan ada juga orang berpikir begitu. Maka dia memilih cara apa? Sembunyi di balik pekerjaan temannya. Nah, kita sebagai pemimpin harus jeli melihat itu Bapak Ibu. Jadi kerja sama tim, kerja sama kelompok itu tidak berarti menghilangkan kontribusi pribadi-pribadi. Enggak. Tetap harus ada kontribusi pribadi-pribadi yang maksimal di dalam mendukung kerja sama tim bersama. Nah, itu yang ditawarkan oleh teori konstruktivisme ini buat kita di dalam mengajar, Bapak Ibu. Nah, aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran bisa kita lihat lagi. Satu, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide. Jadi di sini memang teori konstruktivisme ini Bapak Ibu diberikan keleluasaan bagi siswa itu ya untuk juga mengaplikasikan bahkan juga mengkomunikasikan ide-ide ya yang mereka dapatkan dari apa yang kita sampaikan. Jadi makanya memang dia tidak lagi dikungkung dikuasai, dibatasi ya oleh kurikulum. Tapi tidak berarti kurikulum itu jadi kita hilangkan, enggak, tetap kurikulum itu ada. Tetapi kurikulum itu harus bersifat fleksibel maksudnya. Ya itu maksudnya. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide dan gagasan. Dalam konteks ini kita menolong siswa itu bagaimana menghubungkan satu pemahaman, satu teori, satu konsep dengan aplikasi dalam hidupnya. Itu mau ditekankan di sini. Guru dan siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia ini memang kompleks, yang mana muncul dan banyak terjadi pemahaman, pandangan yang berbeda-beda. Jadi dalam konteks ini kita mengajarkan siswa kita itu jangan takut berbeda pendapat. Jangan takut menyampaikan gagasan dan pemikiran walaupun berbeda dari orang lain. Hanya memang yang perlu kita ingatkan jangan sampai harus memaksakan orang lain untuk meyakini pendapatnya. Nggak boleh. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan satu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Maka guru harus menilai sisa secara menyeluruh. Jadi ini hampir sama dengan sistem penilaian teori humanisme tadi, Bapak Ibu. Kita tidak hanya menilai pada saat UTS dan UAS, enggak. Tapi dari proses tahap awal dia belajar, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, semua komponen itu kita nilai. Perubahan karakter, perubahan sifatnya, kedisiplinannya, semuanya kita nilai. Itu yang dimaksud di dalam poin yang keempat di sini, Bapak Ibu ya. Nah, sedikit akan saya singgung tentang pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar, Bapak Ibu, dalam bahasa Latinnya itu adalah movere, yang artinya bergerak, mendorong, mengarahkan tingkah laku manusia, atau sebagai daya penggerak di dalam dirinya untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Atau dalam bahasa lain sebenarnya motivasi itu adalah dinamisator lah di dalam diri kita sendiri. Nah,
Motivasi belajar juga diberikan definisi yang agak sedikit berbeda oleh McDonald dengan mengatakan motivasi belajar merupakan perubahan energi pada pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya satu perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini ada penambahan yang disampaikan dia, di mana motivasi itu dikatakan juga berasal dari perasaan seseorang. Jadi kalau seseorang itu merasa nyaman belajar sesuatu, melakukan sesuatu, maka menurut dia itu juga menjadi salah satu penggerak, iya, atau motivasi bagi seseorang itu untuk melakukan. Saya pikir benar juga. Karena kecenderungannya kalau kita manusia ini merasa nyaman mendapatkan sesuatu, belajar di sesuatu tempat, pasti kan kita kan termotivasi untuk melakukannya atau mengikutinya. Nah, dalam definisi yang lain, motivasi belajar adalah dorongan internal, ya, dan juga dorongan dari luar. Jadi motivasi itu di sini diklasifikasikan sumbernya bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Dan saya kira benar. Ya, motivasi itu, dorongan itu memang selalu datang dari dua sumber. Dari dalam diri kita sendiri secara internal dan juga dari luar diri kita sendiri. Ya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ya, siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya terdiri dari indikator atau unsur-unsur pendukung antara lain. Ada hasrat, ada keinginan ya untuk berhasil, ada dorongan untuk maju, ada kebutuhan dalam belajar, saya ingin dapat wawasan, pemahaman, pengetahuan yang lebih, ada harapan di depan yang mau dia capai, melebihi daripada yang lalu-lalu, ada cita-cita masa depan yang mau dia gapai, dan apresiasi atau penghargaan dari orang-orang di sekitar. Ya, ini juga menjadi bagian-bagian atau unsur-unsur penting daripada motivasi. Nah, teori motivasi belajar itu Bapak Ibu dikenal ya dalam psikologi beberapa teori motivasi. Ya, belajar. Yang pertama teori motivasi fisiologis ya, dan juga teori aktualisasi diri. Nanti akan saya jelaskan menurut Abraham Maslow, dan juga teori motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, saya mau menjelaskan lebih jauh lagi tentang dua teori ini. Beberapa teori motivasi belajar. Yang pertama, teori motivasi fisiologis. Apa itu? Teori motivasi fisiologis ini dikembangkan oleh Morgan dengan sebutan ya central motive states atau keadaan motif netral, sentral. Teori ini bertumpu ya pada proses fisiologis yang dipandang sebagai dasar dari perilaku manusia. Ya, bertumpu pada proses fisiologis yang dipandang sebagai dasar perilaku manusia atau pusat dari semua kegiatan manusia. Biasanya ciri-ciri motivasi belajar fisiologis ini, Bapak Ibu, bersifat tetap, konsisten dia, dan juga apa? Bertahan lama. Ya. Dan juga tidak mudah dipengaruhi. Yang ketiga, ya, tidak mudah dipengaruhi baik luar dari faktor luar maupun juga dari dalam individu yang bersangkutan. Contohnya apa? Ya. Contoh yang paling signifikan itu adalah seorang siswa akan termotivasi belajar sejak dini karena ingin di masa mendatang mendapatkan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang lebih baik. Ini contoh teori motivasi fisiologis yang tadi sangat mendasar, berasal dari dalam diri, dan sifatnya konsisten. Ya, bertahan lama dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, kalau kita lihat contohnya ini tadi, ya, seorang siswa termotivasi belajar sejak dini dengan sungguh-sungguh, dengan benar, karena dia ingin mendapatkan banyak hal yang lebih baik di masa yang mendatang. Apa? Apakah tentang makanan, apakah tentang minuman, apakah tentang pakaian, apakah tentang tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud teori motivasi fisiologis. Dan ini adalah teori yang paling dasar sebenarnya dari kehidupan manusia itu sendiri. Ini yang paling dasar. Dan Bapak Ibu,
semua manusia di dunia ini selalu didorong oleh teori motivasi fisiologis ini dalam melakukan sesuatu dalam hidupnya, termasuk kita sendiri. Karena ini paling mendasar dan selalu ada dalam diri setiap orang. Ya, maka untuk itulah seringkali kita mendorong anak-anak kita itu, Bapak Ibu. Ayo nak, kamu belajar dengan baik-baik ya. Nilaimu harus bagus ya, supaya nanti kamu punya masa depan yang lebih baik. Tanpa kita sadari, kita sedang memakai teori motivasi fisiologis. Tapi baru kita tahu sekarang. Gitu. Ya, itu sudah kita pakai sebenarnya mendorong anak-anak kita, bahkan mendorong diri kita sendiri. Kita sudah pakai teori motivasi fisiologis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, teori ya aktualisasi diri yang terkenal dengan teori Maslow. Ya. Nah, teori Abraham Maslow ini adalah psikolog humanis yang berpendapat bahwa manusia dapat bekerja ke arah kehidupan yang lebih baik. Dia yakin itu. Ya, bahwa manusia pasti punya impian, cita-cita, usaha, kerja keras supaya hidup lebih baik. Itu udah pasti. Nggak ada orang kecuali sudah sakit jiwa ya Bapak Ibu ya, lain cerita lah itu. Tapi kalau masih saya masih normal, pastilah semua orang mau belajar, semua orang mau bekerja keras supaya hidupnya lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ya seperti yang sudah kita tahu secara umum, teori Maslow mengemukakan adanya 5 tingkat kebutuhan pokok manusia. Mulai daripada kebutuhan yang paling dasar sampai kepada kebutuhan yang paling tinggi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yang sama dengan tadi teori motivasi fisiologis tadi. Juga itu masih disinggung oleh Abraham Maslow. Ya. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling primer, paling dasar, dan juga sangat amat penting atau vital dalam kehidupan setiap orang. Mengapa? Karena teori ini menyangkut fungsi biologis yang paling dasar dari manusia, bahkan organisme. Ya, apa contohnya? Makan, ya, sandang, papan, kebutuhan fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dalam perlindungan. Contohnya, ya, setiap orang itu pasti mendambakan dan menginginkan terjaminnya kenyamanannya. Terlindunginya dia dari berbagai mara bahaya. Bahkan terlindunginya dia dari ancaman penyakit. Termasuk juga dari perang, dari kemiskinan, kelaparan, perlakuan yang tidak adil. Dan bahkan masih banyak lagi tindakan-tindakan kriminal yang lain. Kan semua orang selalu ingin menghindari itu. Ya kan? Maka itulah dasarnya kenapa semua orang selalu mencari atau menemukan tempat yang paling aman supaya dia terhindar dari hal-hal yang negatif tadi Bapak Ibu. Menurut Maslow ini adalah kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Ya. Apa contohnya? Yaitu kebutuhan untuk dicintai, diperhatikan, dikasihi, disayangi, dihormati. Kan itu kan Bapak Ibu. Dan kita semua butuh ini. Diperhitungkan, dianggap, diakui, baik dalam satu kelompok, satu komunitas. Kan semua orang selalu butuh ini. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Ini berupa apresiasi. Ya. Jadi kebutuhan ini, kebutuhan dihargai ini saya katakan tadi pasti selalu ada dalam diri seseorang. Hanya membedakannya mungkin ya tingkat kemampuan seseorang. Ya. Di mana kebutuhan penghargaan ini Bapak Ibu bisa dicapai seseorang supaya dia dihargai, dia berusaha mencapai prestasi setinggi mungkin. Dia menunjukkan kemampuannya apakah dalam bidang olahraga, apakah di dalam bidang-bidang yang lain. Tujuannya apa? Supaya dia dipuji, supaya dia diapresiasi. Atau juga kedudukan atau status pangkat. Nah, kalau saya sedikit singgung, ya poin yang keempat ini sangat kuat sekali ini diterjemahkan oleh orang Batak dengan konsep 3H. Hagabiyun, Hasangapun, Hamoraun.
Konsep konsep keempat ini. Bapak Ibu. Jadi walaupun kakek nenek moyang kita itu belum belajar teori Abraham Maslow, tapi mereka sudah mencoba membuat definisi sendiri bahwa ya teori kebutuhan akan penghargaan manusia itu penting. Kan gitu. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu. Teori yang keempat ini diposisikan menjadi yang paling nomor satu. Kan gitu ya. Tapi kalau Maslow melihat enggak. Yang keempat ini harusnya jangan di nomor satu. Kan gitu. Karena begini Bapak Ibu. Kalau kebutuhan biologis seseorang belum terpenuhi, maka tidak akan mungkin dia bisa langsung memenuhi kebutuhan kedua, rasa aman. Kalau kebutuhan rasa amannya tidak terpenuhi, belum terpenuhi, maka orang ini belum tentu sanggup memenuhi kebutuhan sosial dan juga kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang terakhir, aktualisasi diri. Ya, kebutuhan ini lebih fokus ya pada menaikkan ya potensi yang dimiliki setiap orang. Dengan cara apa? Mengembangkan diri. Soalnya sekolah kita kuliah ini salah satu bagian dari kebutuhan aktualisasi diri sebenarnya. Ya, secara maksimal. Terus apa lagi? Kreativitas, ekspresi dan lain sebagainya. Nah, jadi Maslow berpandangan bahwa manusia itu sebenarnya akan selalu mengupayakan dulu pemenuhan ya kebutuhan yang paling dasar. Oke, saya maju dulu. Nah, supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ini gambarnya. Jadi ini dia. Manusia itu selalu berusaha dulu. Setiap orang selalu berusaha dulu memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Nih, makan, minum, itu yang paling dasar. Lalu kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan naik kepada kebutuhan kenyamanan. Ya, rumah yang lebih nyaman, kan gitu ya. Nah, terus setelah ini terpenuhi, barulah orang itu akan memikirkan untuk kebutuhan perlunya dikasihi dan disayangi. Kalau sudah terpenuhi itu, baru naiklah dia dalam memikirkan pemenuhan kebutuhan yang keempat, penghargaan. Lalu kalau itu sudah tercapai, lalu dia naik lagi kepada pemenuhan kebutuhan yang terakhir menurut Maslow, aktualisasi. Ini proses. Nah, kalau kita mau melihat relevansi 5 teori ini di dalam pendidikan, penting nggak? Penting. Berguna nggak? Berguna. Berguna banget. Baik bagi kita guru, pengajar, dan juga bagi orang yang kita ajar. Ya, sebenarnya, ya inilah yang secara dalam bahasa yang lain ya, dalam bahasa sehari-hari yang lain saya katakan tadi. Contoh, kita selalu katakan kepada anak kita, nak belajar baik-baik ya, supaya nanti masa depanmu lebih baik. Kamu dihormati orang, kamu dihargai orang. Kan gitu kan Bapak Ibu? Itu kita makin teori ini sebenarnya. Mendorong anak-anak kita. Ya, jadi ini penting kita pahami dan kita pergunakan di dalam apa namanya proses mengajar setiap orang yang kita ngajar. Oke, nah motivasi belajar itu Bapak Ibu dibagi dalam 2 kelompok besar. Ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Ya, contohnya adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Ya, ini selalu ada dalam diri seseorang. Yang kedua, adanya dorongan untuk kebutuhan dalam belajar dan harapan dan cita-cita di masa depan. Ini berasal dari dalam. Dan saya kira ini juga kan yang mendorong kita sebenarnya untuk mau tetap konsisten di dalam proses belajar ini. Nah, itu motivasi dari dalam. Ada yang motivasi dari luar yang bersifat ekstrinsik. Yaitu apa? Adanya penghargaan dalam belajar. Nah, biasanya ini diukur dari mana? Dengan nilai yang bagus, IPK yang bagus, atau naik kelas, kan gitu. Itu kan motivasi ekstrinsik yang dibutuhkan oleh siswa dari yang bersifat dari luar, artinya dari guru kan itu, atau dari sekolah. Adanya keinginan yang menarik dalam belajar. Ya, artinya Bapak Ibu, anak itu melihat, oh iya ya, waktu dia lihat misalkan seorang dokter dengan seragamnya yang serba putih dan segala aksesoris yang lain, maka anak itu terdorong. Enak juga ya jadi dokter ya.
Maka itu bisa mendorong dia untuk apa? Untuk belajar juga mau menjadi dokter. Ya, jadi dua unsur motivasi ini selalu ada dalam diri setiap orang di dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, ini tinggal kita gunakan saja. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dalam pelajaran sesi pertama ini. Yang saya katakan tadi, sangat berguna kita memakai aplikasi atau implementasi dari 4 teori psikologi tadi di dalam diri kita sebagai pengajar dan juga dalam mengajar